إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan rahmatnya serta karunia taufiknya kita bisa kembali mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Sebelumnya kita sudah membahas prinsip-prinsip mendasar Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang termasuk di dalamnya adalah keimanan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syekhul Islam sudah menyebutkan prinsip-prinsipnya. Kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, tanpa ta'til dan tanpa tahrif, tanpa menolak, mengingkari, tanpa menyelewengkan makna dan lafaznya, tanpa takyif, tanpa membagaimanakannya, tanpa membicarakan atau menanyakan kaifiyat atau hakikat sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tanpa tamthil, tanpa mempermisalkannya, membandingkannya dengan sifat makhluk atau menyamakannya dengan sifat makhluk. Kemudian Syekhul Islam juga sudah mencontohkan Allah di banyak tempat di dalam Al-Quran menetapkan sifat-sifat yang sempurna dan layak dengan kemahasempurnaannya dan keagungannya Tabaraka wa Ta'ala. Sudah dicontohkan, beliau membawakan surat Al-Ikhlas dan juga ayat Al-Kursi, ayatul Kursi. Kita lanjutkan beberapa contoh yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam menetapkan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekaligus menafikan sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau mengatakan, wa qawluhu subhanahu wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Dan juga termasuk dalam pembahasan ini, kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Allah berfirman yang artinya, dan bertawakkallah engkau kepada Zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati selama-lamanya. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan sifat nama sekaligus sifat Al-Hayy, yang maha hidup, yang maha sempurna kehidupannya, tidak berawal dan tidak berakhir, dan tidak akan pernah mati sedikit pun, tidak pernah akan mengalami kefanaan. Wa qawluhu subhanahu, dan juga firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga, wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala al-awwal, yang pertama, yang laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah al-akhir, yang terakhir, laisa ba'dahu syai', tidak ada sesuatu pun setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Artinya semua makhluk sifat hidupnya tidak sempurna, terbatas, ya, tercipta dari sesuatu yang tidak ada dan akan berakhir, akan fana. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak demikian. Al-zahir wal-batin, dialah al-zahir, laisa fawqahu syai', dia yang maha tinggi, tidak ada di atas Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuatu apapun juga, dia yang paling tinggi. Wal-batin walaysa dunahu syai', dia juga memiliki sifat al-butun, maksudnya adalah tidak ada sesuatu pun di bawah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmu dan kekuasaannya, ya, meliputi bentangan zaman dari sejak azali sampai masa depan tanpa ada akhir, abadi. Allah meliputi segala sesuatu tersebut, ya, ilmunya, kekuasaannya, meliputi yang terdahulu dan yang akan datang. Al-Zahir
al-batin. Ya. Meliputi alam atas dan alam bawah. Tidak ada yang lepas dari ilmu dan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, adapun zat Allah, dia maha tinggi berada di atas. Namun kendati demikian, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui secara detail perkara-perkara yang berada paling bawah, yang paling samar sekalipun. Itu mana al-batin, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan dirinya memiliki nama al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, dan al-alim. Ya, 5 nama yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini, sekaligus menetapkan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kita sebutkan tadi. Wa qawluhu subhanahu wa huwal alimul hakim. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat yang kedua, dan dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya. Maha bijaksana, al-hakim, disebutkan oleh para ulama pada 3 hal. Syekh Profesor Dr. Saleh Sindi hafizahullah ta'ala menyebutkan, yang pertama adalah hakim, bimakna alladhi lahul hukm. Ya. Al-hakim, nama dan sekaligus sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menunjukkan 3 sifat. Yang pertama adalah hakim, dia adalah satu-satunya yang berhak atau pemilik hukum di alam semesta ini, baik hukum secara kauni maupun hukum secara syar'i. Hanya dia yang memiliki hak tersebut. Dia pemilik hukum di alam semesta ini, dan dia pemilik hukum dalam syariat yang diturunkannya kepada para nabi. Kemudian mana sifat yang kedua dari yang diambil dari nama Al-Hakim adalah al-muhkim, bima'na muf'il, yakni annahu ta'ala atqana wa ahsana syar'ahu wa khalqahu. Maksudnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala dialah yang membuat syariatnya, meletakkan syariatnya dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Demikian pula dia menciptakan makhluknya dengan penciptaan yang terbaik. Tidak ada cacat, tidak ada kurangnya. Ya. Kalaupun ada cacat dan kurangnya menurut pandangan kita, penilaian kita, maka itu pun sesuatu yang disengaja oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena hikmah tertentu. Ya. Kemudian sifat yang ketiga adalah Dzul Hikmah. Allah Al-Hakim maksudnya Dzul Hikmah. Dia pemilik hikmah. Ya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atau dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu berdasarkan hikmah. Ada tujuannya, bukan sesuatu yang sia-sia. Maha suci Allah dari berbuat sesuatu yang tidak memiliki maksud dan tujuan, dari berbuat sesuatu yang sia-sia. Inilah makna Al-Hakim. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Demikianlah beberapa contoh ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, sekaligus nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita kembalikan kepada prinsip yang disebutkan dalam muqaddimah. Kita wajib menetapkannya. Ya, sebagaimana Allah dan Rasul menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Tidak boleh kita menolaknya, mentaktil. Tidak boleh kita merubah lafaz atau merubah makna dari sifat-sifat tersebut. Ini tahrif, tidak boleh. Tidak boleh juga kita membagaimanakannya, yang membayangkan atau membicarakan atau menanyakan hakikat, kaifiyat sifat tersebut. Ya. Bagaimana hakikat sifat ilmu Allah, bagaimana hakikat sifat hikmahnya Allah, bagaimana hakikat sifat Allah yang memiliki sifat al-zuhur, berada tinggi di atas segenap makhluknya dan tidak ada yang setara, apalagi lebih tinggi daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh kita juga mentamthil, menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Tidak boleh. Sifat ilmu Allah tentu tidak sama dengan sifat ilmunya makhluk. Ya. Sifat ketinggian Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak sama dengan sifat ketinggian makhluk.
inilah yang ingin ditetapkan, ingin dijelaskan kepada kita oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan para ulama Ahlus Sunnah lainnya. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab yang kita harapkan keberkahannya ini untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas taufiknya. Kembali kita bisa mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Selanjutnya kita akan membacakan kembali beberapa ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam untuk menunjukkan sifat-sifat Allah sekaligus nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Wa qawluhu subhanahu Al-Alimul Khabir. Dan juga firman Allah tabaraka wa ta'ala Al-Alimul Khabir di dalam surat At-Tahrim ayat yang ketiga. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mengetahui dan Al-Khabir yang maha mengetahui perkara-perkara yang detail, perkara-perkara atau hakikat segala sesuatu. Itu mana Al-Khabir. Syekh Shalih Sindi hafizahullah ta'ala menjelaskan Al-Alim adalah sifat pengetahuan bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang sifatnya lebih umum jika dibandingkan dengan Al-Khabir. Al-Khabir juga merupakan sifat ilmu bagi Allah, namun dia lebih khusus terkait mengilmui sesuatu yang detail, kompleks, sesuatu yang samar atau mungkin tidak terlihat. Itu Allah mengetahui. Al-Khabir. Kemudian firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Saba ayat yang kedua, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di sini yang artinya jika kita ambil pengertiannya dari kitab tafsir Al-Mukhtasar fit Tafsir, maka makna ayat ini adalah dia Allah tabaraka wa ta'ala yang mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi, termasuk tetesan air yang masuk ke dalam bumi, ya. Akar tumbuhan yang masuk ke dalam bumi, itu Allah tahu. Wa ma yakhruju minha, dan Allah tahu apa yang keluar dari permukaan bumi. Benih yang mengeluarkan kuncup atau tunas keluar dari permukaan bumi, itu Allah tahu semuanya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan Allah juga Maha tahu apa yang turun dari langit ke bumi, baik itu para malaikat, ya, tetesan-tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, demikian pula rizki yang Allah tetapkan, itu yang turun ke bumi, itu Allah mengetahui semuanya. Dan Allah juga mengetahui sebaliknya, apa-apa yang naik ke langit, Allah tahu. Malaikat yang naik ke langit, siapa saja, berapa jumlahnya, setiap hari, setiap saat. Demikian pula arwah, ruh, para makhluk yang wafat ketika itu, pada hari itu, yang kemudian dinaikkan, Allah tahu. Ini ayat yang sekali lagi menetapkan kesempurnaan sifat ilmu bagi Allah Ta'ala. Ayat berikutnya, dalam surat Al-An'am, ayat yang ke-59, Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Dia semata. Dan Dia Maha tahu apa yang ada di daratan dan di lautan.
segala makhluknya yang terlihat maupun tidak terlihat di daratan dan di lautan, Allah Maha tahu secara detail. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah satu dedaunan yang jatuh yang melainkan itu juga diketahui oleh Allah tabaraka wa taala. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak satupun dari bebijian benih di tengah kegelapan bumi. Demikian pula sesuatu yang basah dan kering, melainkan itu juga diketahui semua secara detail oleh Allah tabaraka wa taala. Dan semua hal yang disebutkan tadi semuanya telah tertulis di dalam kitab induk yang nyata, yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini juga menerangkan dan sekaligus menetapkan sifat ilmu bagi Allah tabaraka wa taala yang maha sempurna, meliputi segala sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi secara detail. Ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga masih berbicara tentang sifat ilmu bagi Allah tabaraka wa taala. Ayat dalam surat Fatir ayat yang ke-11, "Wa ma tahmilu min untha wa la tada'u illa bi'ilmi." Ya. Dan tidak ada satu perempuan pun yang mengandung maupun yang melahirkan, ya. Allah tahu apa isi kandungannya, bagaimana perkembangannya, jenis kelaminnya ketika dia berada dalam kandungan, apakah dia kembar, apakah dia cacat, dan seterusnya. Dan setiap wanita yang melahirkan, semuanya Allah tahu, semuanya berada dalam pengetahuan Allah tabaraka wa taala, tidak ada yang luput satupun. Wa qauluhu, demikian juga dengan firman Allah tabaraka wa taala, "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma." Dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12, ya. Jadi Allah tabaraka wa taala menciptakan 7 lapis langit, demikian pula dengan bumi. Perintah Allah berlaku antara keduanya, antara langit dan bumi. Semua itu agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Di sini penetapan bahwasanya Allah memiliki sifat qudrah, kemahakuasaan, ya, mampu berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Di sini penetapan sifat ilmu yang sempurna bagi Allah tabaraka wa taala, bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah tabaraka wa taala. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Profesor Dr. Saleh Sindi hafizahullah taala menerangkan bahwasanya sifat ilmu yang Allah tetapkan untuk dirinya, demikian pula yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, itu sangat banyak sekali. Di dalam Al-Quran saja Allah menetapkan sifat ilmu ini bagi dirinya lebih dari di lebih 90 tempat, ya, di dalam Al-Quran. Allah menetapkan dirinya, menyebut dirinya Al-Alim, yang maha mengetahui, Alimul Ghaib, yang mengetahui perkara yang ghaib, Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, alam gaib. Dan banyak ungkapan Allah tabaraka wa taala yang intinya adalah menetapkan sifat ilmu yang maha sempurna bagi Allah tabaraka wa taala. Begitu sempurnanya sifat ilmu Allah tabaraka wa taala, bahkan sampai-sampai Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Seandainya dia terjadi, Allah mengetahui bagaimana kejadiannya. Ya. Ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah, sekali lagi, Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Seandainya dia terjadi, bagaimana kejadiannya? Allah tahu. Misalkan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-28 mengisahkan tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tengah diazab di dalam neraka. Mereka minta dikembalikan ke dunia. Allah berfirman tentang mereka, "Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu." Andai kata Allah mengabulkan permintaan mereka untuk dihidupkan kembali ke dunia, mereka pasti akan kembali melakukan kekafiran, kembali melakukan kemaksiatan. Allah tahu sesuatu yang tidak akan terjadi. Seandainya dia terjadi, Allah tahu kejadiannya seperti apa. Ini saking sempurnanya ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan begitu sempurnanya ilmu Allah tabaraka wa ta'ala,
Al-Quran menyebutkan Allah mengetahui ya, sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau seandainya dia terjadi, seperti apa kejadiannya? Allah tahu. Sesuatu yang mustahil terjadi, kalau seandainya dia terjadi, Allah tahu seperti apa kejadiannya, seperti apa konsekuensinya. Contoh misalkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Andai kata di alam semesta ini, di langit dan di bumi ini, ya, ada ilah, ada Tuhan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya alam semesta ini, langit dan bumi ini akan hancur. Ya. Mustahil ada dua Tuhan. Namun, andai kata ada dua Tuhan, maka Allah tahu kejadiannya akan seperti apa. Ya, alam semesta ini akan hancur. Tidak akan seperti saat ini. Ya, begitu teratur. Ya. Teratur sempurna oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh lain misalkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-91, Allah menjelaskan, "Mattakhadallahu min waladin." Allah Tabaraka wa Ta'ala sama sekali tidak memiliki anak. "Wa ma kana ma'ahu min ilah." Sama sekali tidak ada Tuhan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. "Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dhum 'ala ba'dhin." Andai kata ada Tuhan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada banyak Tuhan misalkan, dan ini adalah suatu yang mustahil. Namun andai kata ada Tuhan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka masing-masing Tuhan akan membawa makhluknya masing-masing, dan antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain akan berperang satu sama lain, berupaya untuk saling mengalahkan. Ya. Dan jika ada Tuhan yang kalah, itu berarti dia bukan Tuhan. Maka ini adalah perkara yang mustahil. Namun untuk menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah menjelaskan di sini, Allah mengetahui sesuatu yang mustahil, seandainya dia terjadi, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Allahu Akbar. Maha sempurna, betapa maha sempurnanya keilmuan Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala sesuatu. Maka konsekuensinya, kita wajib takut kepada Allah, kita wajib mengagungkannya. Ya, kita takut, wajib bagi kita untuk takut bermaksiat kepada Allah karena Dia mengetahuinya. Setiap niat kita yang terbetik di dalam hati kita untuk bermaksiat kepada Allah, Allah sudah lebih dulu tahu. Maka hendaklah kita takut dan malu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Akhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah dan kita bersyukur kepadanya karena atas taufiknya kembali kita bersua dalam program ini. Kajian Ta'sil Kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, penetapan sifat mahabbah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menukil beberapa ayat yang di situ terdapat penetapan sifat mahabbah atau sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, ini dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang berbuat adil. Kemudian firman Allah, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-7. Selama mereka berlaku jujur, berlaku baik, ya, tidak membatalkan perjanjian mereka secara sepihak, maka kalian juga harus berbuat baik dan jujur.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Dalam hal ini, hamba-hambanya yang menepati perjanjiannya. Ini termasuk ciri-ciri hamba-hamba yang bertakwa. Allah mencintainya. Kemudian Allah Tabaraka wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mencintai hamba-hambanya yang menyucikan diri. Ya, menyucikan dirinya secara lahir maupun batin. Suci dari najis, kotoran-kotoran secara lahiriah, demikian pula suci dari kotoran-kotoran hati. Allah Tabaraka wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat As-Saff ayat yang keempat, Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilih saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berperang berjihad di jalannya. Mereka berbaris bersaf-saf seakan mereka bangunan yang kokoh. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Semua ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ini semuanya menetapkan sifat mahabbah, yaitu sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sifat mahabbah allati taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Ya. Sifat mahabbah yang sesuai dan layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kemahasempurnaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Bukan sifat mahabbah yang sama dengan makhluk. Kita wajib menetapkan sifat ini sesuai dengan sifat yang layak bagi kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menyelewengkannya, tidak boleh kita menolaknya, tidak boleh kita mentahrifnya, menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya. Mereka mentahrif, atau dalam bahasa mereka mentakwil tanpa dalil. Mahabbah di sini adalah mailul qalb atau iradatul khair. Mereka mengatakan cinta Allah itu bukan cinta sebenarnya, tapi iradatul khair li'abdihi, yaitu keinginan Allah untuk memberikan kebaikan bagi hambanya. Ini mentahrif, menyelewengkan makna dari yang seharusnya. Ini tidak boleh. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah kitabnya ini. Ya. Jadi kita harus menetapkan Allah memiliki sifat cinta yang sesuai dengan keagungan dan kemahasempurnaannya. Sifat cinta yang tentu saja tidak sama dengan sifat cinta makhluk. Jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Ya. Sifat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tidak menjadikan Allah itu berbuat tidak adil kepada hamba-hambanya. Ya. Allah mencintai sebagian hamba karena kesolehan mereka, tidak lantas menjadikan Allah menzalimi ya, atau berbuat tidak adil kepada hambanya yang lain. Ini salah satu perbedaan sifat cinta Allah Ta'ala dengan sifat cinta makhluk. Sementara makhluk terkadang karena cintanya ya, dia dibutakan, dia berbuat zalim, ya, berbuat kemaksiatan gara-gara kecintaannya ya, kepada orang lain. Kemudian sifat cinta Allah Ta'ala dilandasi juga dengan
sifat rahmat yang sempurna bagi hamba-hambanya. Kemudian sifat cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala juga didasarkan kepada hikmahnya yang tinggi, yang meliputi segala sesuatu, yang diletakkan pada tempatnya. Terkadang makhluk mencintai seseorang yang tidak pantas untuk dicintai. Tidak demikian halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala penuh dengan hikmah, benar-benar diberikan kepada yang layak. Ya. Ini di antara perbedaan sifat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cinta makhluk. Dan tidak boleh kita mempermisalkan sifat cinta Allah ini dengan sifat cinta makhluk. Tidak boleh kita juga membagaimanakan sifat cinta Allah ini, karena kita tidak mengetahui hakikatnya. Akal kita tidak mampu menjangkaunya. Kita hanya wajib untuk meyakini dan menetapkannya, karena nas-nas Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW banyak menyebutkan bahwasanya Allah mencintai sesuatu. Contoh misalkan dalam hadis disebutkan Allah, tempat yang paling dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala ada biqa'il ardi, fi biqa'il ardi masajiduha, yaitu masjid-masjidnya, masjid yang terdapat di bumi, itu tempat yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula Rasulullah menyebutkan Allah mencintai suatu kalimat, suatu ucapan, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman, ringan di lisan namun berat di timbangan. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai suatu amal yang memiliki sifat tertentu. Rasulullah misalkan bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang dilakukan secara kontinu, ajak, ya, konsisten, sekalipun amal tersebut sedikit. Demikianlah ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, penetapan sifat mahabbah sebagaimana yang dalil-dalilnya telah dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita akan bersua pada serial berikutnya, masih berbicara tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Semoga Allah memberikan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, kita memujinya dengan sebesar-besar rasa syukur dan pujian, karena dengan taufik dan kasih sayangnya kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab ini, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada ayat yang membahas tentang sifat ridha bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah 119. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini adalah ayat yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ridha. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sifat ridha Allah ini tertujukan kepada dua objek. Yang pertama adalah yarda 'anil amal, Allah ridha kepada suatu amalan atau suatu perbuatan, wa yarda 'anil 'amil. Kemudian yang kedua, Allah meridhai orang yang berbuat suatu perbuatan atau suatu amalan. Contoh misalkan Allah meridhai suatu amalan
Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah meridhoinya ya, untuk kalian. Ai yardha syukra lakum. Maksudnya adalah Allah meridhoi syukur kalian tersebut. Di sini ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah meridhoi suatu amalan. Dalam hal ini adalah amalan berupa syukur. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridho untuk kalian, Islam itu agama bagi kalian, menjadi agama bagi kalian. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi suatu amal, yaitu amal berupa keislaman. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih juga, beliau bersabda, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha untuk kalian 3 perkara. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala juga membenci dari kalian 3 perkara. Di sini dalam hadis ini jelas sekali Rasulullah SAW menetapkan sifat ridha bagi Allah. Ya, sebagaimana juga di sini Rasulullah SAW menetapkan sifat tidak menyukai. Ya, Allah terkadang tidak menyukai sesuatu atau membenci sesuatu. Ini juga sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentu saja sifat yang wajib kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak bagi kemahasempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sifat yang sama sekali tidak mengandung kekurangan sedikit pun atau ketercelaan. Ya, seperti misalkan Allah tidak menyukai sesuatu atau membenci sesuatu. Ya, itu sifat yang kita harus tetapkan, itu adalah tidak suka yang layak bagi kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil Allah itu membenci, namun dia berbuat zalim, tidak adil kepada hambanya. Ya. Demikian pula, mustahil Allah itu ridha kepada hambanya, ya, sampai-sampai misalkan Allah berbuat zalim kepada hambanya yang lain. Ya. Atau Allah ridha kepada seorang hamba, namun Allah tidak memberikan ganjaran untuk hamba tersebut atas amalnya. Ini mustahil. Ini mustahil. Ya. Itu semua adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah meridhoi suatu amalan. Dalil-dalil yang lain banyak yang menyebutkan bahwasanya Allah juga meridhoi orang yang berbuat amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-119, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sebagaimana ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang kita bacakan di awal pertemuan ini. Allah meridhoi mereka, orang-orang beriman, ya, orang-orang yang berbuat amal saleh, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya sifat ridha adalah sifat yang tetap bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa hiya fi nafsihi, dan sifat ini ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, melekat pada diri Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa laysat syai'an munfasalan anhu, dan bukanlah sifat yang terpisah dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama yad'ihi ahlut ta'til, sebagaimana yang diklaim oleh kaum Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, di antara dalil secara akal yang menunjukkan Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki sifat ridha adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yuthibut ta'i'in. Allah memberikan balasan, ganjaran, kebaikan bagi orang-orang yang berbuat taat. Ini adalah bukti bahwasanya Allah meridhoi orang tersebut. Karena jika Allah tidak meridhoinya, mustahil Allah akan memberikan ganjaran kebaikan atau balasan kebaikan untuknya. Demikianlah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melalui ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam radhiyallahu anhum wa radu an, beliau ingin membawakan dalil kepada kita bahwasanya Allah benar-benar memiliki sifat ridha secara hakiki yang sesuai dengan kelayakan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha sempurna. Tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita tahrif, kita selewengkan maknanya ke makna yang lain. Tidak boleh kita serupakan atau misalkan dengan sifat ridha makhluk. Tidak boleh kita samakan.
Dan tidak boleh kita bagaimanakan, tidak boleh kita membicarakan tentang kaifiat sifat ridha Allah tabaraka wa ta'ala, karena kita tidak memiliki ilmu tentang itu dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukannya kepada kita. Maka kita tidak boleh berbicara tanpa ilmu dalam masalah ini. Yang jelas kita wajib menetapkannya, karena demikian Allah mengabarkannya kepada kita semua. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita memujinya karena dengan taufik dan kasih sayangnya kita bisa kembali mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada ayat-ayat yang membahas tentang sifat rahmat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah sebelumnya kita membahas tentang ayat-ayat al-mahabbah, sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah, dan sifat ridha bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qauluhu bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan firman Allah tabaraka wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di sini ada 3 nama yang diperkenalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu nama Allah tabaraka wa ta'ala yang berarti al-ma'du, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, itu makna kata Allah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang kedua-duanya menunjukkan sifat rahmat yang sempurna bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat yang ke-7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Di sini terdapat penetapan sifat rahmat bagi Allah tabaraka wa ta'ala dan juga ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Kemudian firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-43, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang beriman, dia maha penyayang, maha pengasih. Wa qala, dan juga firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-54, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian, telah menetapkan pada dirinya ya sifat rahmat. Kemudian firman Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-107, wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pengampun dan maha penyayang. Kemudian firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat yang ke-64, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ini adalah ucapan Yaqub alaihi salam yang diabadikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran, manakala dia mengatakan Allah dialah sebaik-baik penjaga dan dialah yang maha penyayang di antara para penyayang. Semua ayat-ayat ini menetapkan sifat rahmat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Prinsip kita, sekali lagi, sebagaimana yang dijelaskan dalam muqaddimah kitab ini, kita wajib menetapkan apa yang dikabarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tentang dirinya dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah tabaraka wa ta'ala, ya, berupa nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi dan sempurna. Kita wajib menetapkannya tanpa taktil, tanpa kita menolaknya. Tidak boleh kita menolak apa yang dikabarkan oleh Allah terkait dirinya, sifat-sifatnya, tanpa tahrif. Tidak boleh kita menyelewengkan maknanya atau menyelewengkan lafaz dari ayat-ayat sifat, tidak boleh. Seperti misalkan sebagian orang menyelewengkan makna rahmat dalam ayat-ayat ini. Mereka mengatakan sifat rahmat bagi Allah tabaraka wa ta'ala adalah iradatul ihsan atau iradatul khair. Sifat iradah, menginginkan kebaikan. Sifat iradah adalah sifat tersendiri yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula sifat rahmat, sifat mahabbah, dan ridha, ini adalah sifat tersendiri bagi Allah subhanahu wa ta'ala.
bagi sebagian orang sifat ridha, sifat mahabbah dan sifat rahmat itu mereka kembalikan kepada satu sifat, yaitu sifat iradah, sifat kehendak. Allah berkeinginan atau berkehendak untuk memberikan kebaikan. Tentu ini termasuk tahrif, ya, menyelewengkan makna sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada yang bukan seharusnya. Ini tahrif, tidak boleh. Ya. Kemudian kita tidak boleh juga menyamakan sifat rahmat Allah ini dengan sifat rahmat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan sifatnya, sifat rahmatnya. Tidak boleh pula kita membicarakan atau menanyakan kaifiat, hakikat sifat rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang jelas kita wajib mengimani, menetapkannya sesuai dengan kelayakan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha agung, maha sempurna. Sifat ini, ya, sifat rahmat yang layak bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan sifat rahmat yang sama dengan sifat rahmat makhluk. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita bacakan, sifat rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama adalah rahmatun ammah, rahmat Allah yang sifatnya umum. Dan yang kedua adalah rahmatun khasah, rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sifatnya khusus, hanya berlaku bagi orang beriman saja. Rahmat Allah yang sifatnya umum ditunjukkan oleh firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, meliputi segala sesuatu. Ya, segenap makhluk Allah di alam semesta ini. Manusia baik dia mukmin maupun kafir, kebagian rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik tumbuhan maupun hewan, semuanya mendapatkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan hewan buas sekalipun, mereka bisa tidak bersikap buas kepada anaknya, ya, berkasih sayang kepada anaknya, padahal dia adalah binatang yang buas, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya umum, berlaku untuk semua makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun jenis rahmat yang kedua, yaitu rahmatun khasah, rahmat Allah yang sifatnya khusus, ini hanya berlaku bagi orang-orang beriman. Allah akan memberikan rahmat bagi orang-orang yang beriman di dunia berupa al-hayat at-tayyibah, hayatun tayyibah, kehidupan yang baik, yang membahagiakan, ya, kebahagiaan dan ketenangan di hati. Itu hanya diberikan kepada orang-orang beriman di dunia maupun di akhirat. Demikian pula nanti di akhirat Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman, dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang kafir, ini diharamkan untuk masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini rahmat Allah yang sifatnya khusus, ya. Termasuk juga yang menjadi dalil rahmat Allah yang sifatnya khusus adalah firman Allah yang sudah kita bacakan, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan pada dirinya sifat rahmat, ya. Kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala, al-ayah hadhihi tadullu ala الرحمة الخاصة. تدل هذه الآية على الرحمة الخاصة. Ya, ayat ini menunjukkan sifat rahmat yang khusus, ya. Karena di bagian akhir ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya, annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Bahwasanya siapa yang melakukan amal keburukan di antara kalian bijahalatin, ya, karena kejahilannya, thumma taba, kemudian dia bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelahnya kemudian dia melakukan perbaikan, mengamalkan amal saleh, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini berarti rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat ini berlaku bagi orang-orang mukmin. Karena Allah di sini mengampuni orang-orang yang beriman yang berdosa atau bersalah. Nah, ampunan ini bersumber dari sifat rahmat Allah yang khusus bagi orang-orang beriman. Demikianlah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, penetapan sifat rahmah
bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana yang Allah tetapkan sendiri dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran yang sudah kita nukilkan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik dan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.